Jangan sampai surat PIN Google AdSense kamu itu tidak dikirim oleh pos dan malah nyangkut di gudang kantor pos. Jika kamu terlalu lama nggak segera menerima surat PIN Google AdSense-nya, maka bisa berdampak yaitu kamu tidak bisa mencairkan gaji dari hasil kamu ngonten di YouTube yang disebabkan karena pembatasan akses pada akun Google AdSense kamu itu. Jadi kamu perlu memastikan satu hal ini sebelum kamu lanjut ke tahap pengiriman surat PIN Google AdSense ke kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat online, jumpa lagi di channel aku bersama aku Novi. Bagi sobat online yang channel YouTube-nya sudah berhasil monetisasi, tergabung dalam program partner YouTube, maka tidak dengan mudahnya begitu saja untuk bisa langsung mendapatkan gajian dari YouTube. Karena tentu saja ada beberapa tahapan lagi yang harus dilakukan agar nantinya kita bisa lancar mencairkan gajian yang kita peroleh dari konten kita di YouTube. Beberapa di antaranya yaitu ada tahap pengaktifan iklan, ada tahap pendaftaran Google AdSense dan mengisi data identitas Google AdSense, lalu juga ada tahap verifikasi data diri yang terbagi dua macam verifikasi, yaitu ada verifikasi identitas menggunakan kartu identitas dan juga ada verifikasi alamat menggunakan PIN yang dikirimkan oleh pihak AdSense ke alamat kita atau yang biasa kita sebut dengan surat PIN Google AdSense. Kemudian ada tahap pengisian pajak dan tahap pengisian nomor rekening. Nah, untuk verifikasi alamat menggunakan PIN yang akan dikirimkan oleh pihak AdSense melalui surat, yaitu yang biasa kita sebut dengan surat PIN Google AdSense, itu akan bisa cepat sampai, bisa cepat kita terima jika kita telah menuliskan data diri kita dengan benar dan lengkap pada pengisian data identitas Google AdSense di halaman profil pembayaran ini. Jadi data-data ini itu harus diisi sesuai dengan kartu identitas yang kamu pakai. Misalnya kamu bisa pakai KTP, dan bagi yang belum punya KTP, itu kamu bisa pakai kartu identitas, pinjam punya orang tua kamu atau kakak kamu atau saudara kamu yang sudah memiliki KTP. Tidak hanya harus diisi sesuai dengan kartu identitas, tapi dari nama, alamat, dan nomor handphone itu harus diisi dengan benar dan selengkap-lengkapnya supaya nantinya surat PIN Google AdSense yang dikirimkan untuk kamu itu bisa cepat sampai ke tangan kamu dengan cepat, lancar, tanpa hambatan. Aku ada satu tips supaya nantinya jika surat PIN Google AdSense kita itu sudah sampai di kantor pos, agar kita itu bisa segera dihubungi oleh petugas pos untuk memberitahukan ke kita bahwa surat PIN Google AdSense punya kita itu sudah ada di kantor pos. Soalnya di email yang kita dapat dari tim Google AdSense itu kan kita nggak dikasih tahu nomor resi surat PIN Google AdSense punya kita itu berapa, dan surat PIN Google AdSense-nya itu juga nggak ada nomor resinya. Jadi kita nggak akan tahu surat PIN Google AdSense-nya itu nyampe-nya kapan, kira-kira udah ada di kantor pos apa belum. Jadi tipsnya itu dengan cara kita harus menyelipkan nomor handphone kita yang aktif di pengisian data identitas Google AdSense supaya nantinya nomor handphone kita yang aktif itu bisa tercantum bersama nama dan alamat si penerima surat PIN Google AdSense punya kita itu. Jadi kalau sewaktu-waktu surat PIN Google AdSense punya kita itu udah nyampe di kantor pos, pihak pos atau kurir pos itu bisa langsung ngasih tahu ke kita melalui nomor handphone yang telah tercantum di surat PIN Google AdSense-nya itu. Soalnya kan di dalam pesan email yang kita dapatkan dari tim Google AdSense dan yang ada pada surat PIN Google AdSense-nya nanti, itu nggak ada nomor resi yang bisa kita cek status pengirimannya itu udah nyampe mana. Jadi kita harus mengambil langkah tersebut kalau kalian nggak mau mondar-mandir bolak-balik ke kantor pos untuk menanyakan surat PIN Google AdSense punya kamu itu udah nyampe apa belum. Nomor handphone kita itu nanti akan tertera di bagian luar surat PIN Google AdSense bersamaan dengan nama dan alamat si penerima surat PIN Google AdSense. Jadi kalian tenang aja karena PIN AdSense-nya akan aman. Karena letak PIN Google AdSense-nya itu beda dengan letak data si penerima surat PIN Google AdSense-nya. Dan supaya nomor handphone kita itu bisa berhasil tercantum di data si penerima surat PIN Google AdSense-nya, itu nggak sembarangan cara memasukkannya. So, bagaimana cara menyelipkan atau memasukkan nomor handphone kita yang aktif supaya nantinya bisa tercantum di data pengiriman yang ada pada surat PIN Google AdSense? Simak video ini sampai habis dan jangan skip agar kalian tidak melewatkan setiap detail informasi yang akan aku sampaikan di video ini.
Tapi sebelum kita mulai video tutorial kita kali ini, jangan lupa untuk like dan komen video aku, share juga ke semua medsos kamu, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel aku, serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari aku lainnya di channel ini. Dan aku juga sangat berterima kasih untuk sobat online yang sudah like video aku, dan juga sudah subscribe channel aku ini juga. Terima kasih banyak atas support kalian. Semoga kebaikan kalian menjadikan sebuah keberkahan. So, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, agar nantinya nomor handphone kamu yang aktif itu bisa berhasil tercantum di data penerima surat PIN Google AdSense, itu kamu harus memasukkannya pada pengisian data profil pembayaran identitas Google AdSense. Jadi, kamu harus login dulu ke dalam akun Google AdSense kamu itu untuk mengaturnya. Kamu bisa login ke dalam akun Google AdSense kamu itu melalui browser, misalnya seperti Google Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Di sini aku akan login akun Google AdSense melalui Google Chrome, lalu di kolom pencarian ini langsung aja ketikkan Google AdSense dengan link seperti yang aku tunjukin di video ini. Kita klik. Nah, ini tampilannya beda dengan yang ada di video-video aku yang sebelumnya, karena di sini aku mengubahnya ke tampilan desktop. Kalian bisa checklist seperti ini di menu situs desktop yang ini untuk mengubahnya juga ke tampilan desktop seperti ini. Oke, lanjut. Setelah itu langsung aja kita klik login, lalu klik email kamu yang mana yang merupakan akun Google AdSense kamu itu. Setelah berada di halaman utama Google AdSense ini, klik simbol garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini. Lalu klik menu pembayaran, kemudian klik info pembayaran. Kita scroll cari menu setelan. Ini dia. Lalu klik kelola setelan. Pada profil pembayaran ini, scroll ke bawah. Nah, ini dia profil akun Google AdSense atau yang biasa aku menyebutnya data identitas Google AdSense. Data identitas ini itu dianjurkan diisi sesuai dengan kartu identitas kamu, misalnya KTP. Bagi yang masih di bawah umur belum punya KTP ataupun kartu identitas resmi lainnya yang dikeluarkan pemerintah, itu kamu bisa pinjam pakai kartu identitas atau pinjam KTP punya orang tua kamu, kakak kamu, ataupun saudara kamu yang sudah punya KTP untuk diisikan di sini. Kalau alamat tempat tinggal kamu yang sekarang itu beda dengan alamat kamu yang ada di KTP, itu kamu bisa pakai alamat domisili atau alamat yang kamu tempati sekarang. Informasi lainnya mengenai alamat tempat tinggal yang beda dengan alamat domisili, itu bisa sobat online simak di video-video aku yang ada di playlist yang ini pada channel aku ini. Kalau misalnya sebelumnya kamu mengisi alamat yang di sini itu dengan alamat yang ada di KTP, terus kamu mau ubah nih misalnya pakai alamat domisili kamu yang sekarang, soalnya biar kamu bisa menerima langsung surat PIN Google AdSense-nya, itu kamu bisa mengubahnya dengan cara klik icon pensil yang ini. Oh ya, di sini kan ada nomor handphone yang sudah kita isi di bagian pengisian baris nomor telepon yang ini. Tapi walaupun ini sudah diisi dan bahkan sudah tercantum seperti ini, sebenarnya itu nanti nomor handphone tersebut ternyata tetap gak bisa tercantum juga di surat PIN Google AdSense-nya. Jadi pada surat PIN Google AdSense pada data si penerima bakal seperti ini. Cuma ada nama dan alamat si penerima surat AdSense-nya aja. Nomor handphone kita nggak tercantum di sini. Kalau belum ada surat fisik PIN Google AdSense, detail data si penerima surat AdSense itu juga bisa kamu cek di halaman pemeriksaan verifikasi. Di halaman pemeriksaan verifikasi ini, tertera alamat kamu yang mana yang menjadi tujuan pengiriman surat PIN Google AdSense-nya untuk kamu. Oh ya, kalau misalkan punya kalian halaman verifikasi alamat ini belum ada, itu artinya kamu harus melakukan tahap verifikasi identitas menggunakan kartu identitas dulu. Kalau tahap verifikasi identitas Google AdSense menggunakan kartu identitas ini berhasil, dan kamu telah mendapatkan email dari Google AdSense yang menyatakan bahwa surat PIN Google AdSense punya kamu itu sudah dalam proses dikirim ke kamu, maka tampilan pada halaman ini akan muncul otomatis. Oke, seperti itu ya. Satu lagi, kalau misalnya tampilan alamat kamu di sini itu nggak lengkap, padahal di data profil pembayaran identitas Google AdSense yang ini itu kamu sudah isi dengan lengkap, itu disebabkan tampilannya kayak terpotong. Jadi alamatnya nggak kelihatan lengkap. Jadi agar alamat kamu ini bisa terbaca dengan lengkap, itu tinggal kamu ubah ke tampilan desktop. Kalau kamu sudah mengubahnya ke tampilan desktop, kamu bisa lihat alamat kamu di sini bisa terbaca dengan lengkap. Dan alamat inilah yang nantinya menjadi tujuan surat PIN Google AdSense-nya dikirim untuk kamu. Nah, kalaupun seandainya nomor handphone yang kita masukkan pada baris nomor telepon yang ada di data profil pembayaran identitas Google AdSense ini itu bisa tercantum di surat AdSense, itu seharusnya di surat PIN Google AdSense-nya juga bisa sama persis seperti ini. Jadi harusnya nomor handphone kita bisa tercantum di
bawah nama negara di sini. Tapi di sini kosong, di bagian alamat pun juga nggak ada nomor handphone kita, walaupun kita sudah mengisinya di baris nomor telepon pada data profil pembayaran identitas Google AdSense. Nah, hal sepele seperti inilah yang bisa jadi salah satu penyebab surat PIN Google AdSense kamu itu ketika sudah sampai di kantor pos bisa terkendala pengirimannya ke alamat kamu. Karena petugas pos tidak bisa menghubungi kamu untuk mengabari bahwa ada kiriman surat PIN Google AdSense untuk kamu. Dan kamu akan lebih lama juga nunggu surat PIN Google AdSense-nya karena kamu nggak tahu kira-kira surat PIN Google AdSense kamu itu udah ada di kantor pos apa belum. Dan kamu sendiri mungkin akan sering mondar-mandir bolak-balik ke kantor pos untuk mengecek status kedatangan surat PIN Google AdSense kamu tersebut di kantor pos. Jadi solusinya itu pada data profil pembayaran identitas Google AdSense ini, kamu harus inisiatif menyelipkan atau memasukkan nomor handphone kamu di bagian alamat. Pastikan alamat yang kamu masukkan di alamat baris 1 ini itu sudah jelas, benar, dan selengkap-lengkapnya. Kalau nggak cukup di alamat baris 1, bisa dilanjutkan dituliskan di alamat baris 2. Ingat ya, bukan diisi dua alamat yang berbeda sekaligus, tapi yang dibutuhkan cuma satu alamat saja. Isikan alamat kamu dengan lengkap, jadi ada nama jalan, nomor rumah jika ada, terus RT RW, nama dusun jika ada, terus nama desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota. Kalau kamu mau tambahkan patokan atau ancar-ancar rumah juga boleh. Jika itu semua kamu isi di alamat baris 1 aja itu udah cukup, ya udah alamat baris 2 nggak perlu kamu isi alamat lagi. Tapi kalau ternyata nggak cukup, maka kayak kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, itu bisa kamu teruskan penulisannya di alamat baris 2 kayak gitu. Kemudian nomor handphone kamu yang aktif itu silahkan kamu selipkan, kamu masukkan di alamat baris 2. Kalau versi cara aku, penulisan nomor handphone pada alamat baris 2 ini aku ketikkan di dalam kurung. Nah, seperti ini. Kenapa aku isikan seperti ini? Ya, menurut aku biar ketara aja, supaya petugas pos juga bisa tahu kalau oh ini pasti nomor handphone si penerima surat AdSense, sehingga nantinya mereka bisa menghubungi kita melalui nomor ini. Sekali lagi aku ingatkan ya, yang di sini itu nggak apa-apa banget kalau diisi nomor handphone kamu, tapi sangat disarankan juga untuk kamu menyelipkan nomor handphone kamu yang aktif itu di alamat baris 2 seperti ini. Dan hal ini lebih baik kamu lakukan di awal, yaitu sebelum masuk ke tahap proses verifikasi identitas dan verifikasi alamat, agar surat PIN Google AdSense kamu yang pertama itu belum terlanjur diproses dikirim ke kamu. Karena kalau surat PIN Google AdSense punya kamu yang pertama itu terlanjur sudah jalan diproses dikirim ke kamu, terus misalnya kamu mau menambahkan atau mengubah sesuatu yang ada di data ini, itu kamu harus menunggu sekitar 3 minggu dulu, supaya data yang ada di halaman pemeriksaan verifikasi ini bisa berhasil diperbarui. Oke, kalau alamat sudah kita masukkan dengan jelas, benar, dan lengkap, terus kita udah selipkan juga nomor handphone kita yang aktif di alamat baris 2, langkah selanjutnya tinggal kita klik simpan. Oke, informasi yang telah diperbarui sudah tersimpan. Nah, ini dia, nomor handphone yang kita tambahkan di bagian alamat baris 2 tadi sudah berhasil tercantum juga seperti ini. Kita coba cek juga di data si penerima surat PIN Google AdSense pada halaman pemeriksaan verifikasi. Nah, alhamdulillah ini sudah berhasil diperbarui juga. Nomor handphonenya juga sudah berhasil tercantum di sini, di sela-sela alamat seperti ini. Dan ini dipastikan nomor handphone yang kita cantumkan tadi akan berhasil tercantum juga di surat fisik PIN Google AdSense-nya. Oh ya, walaupun di sini nggak ada nama si penerimanya, kalian jangan khawatir, karena ini memang seperti ini, yang diperlihatkan di sini cuma alamatnya aja. Sebenarnya sih nggak masalah kalau kamu nggak menyelipkan atau memasukkan nomor handphone kamu yang aktif itu di bagian pengisian alamat baris 2 pada profil pembayaran identitas Google AdSense. Tapi supaya kalian nggak capek mondar-mandir bolak-balik ke kantor pos buat ngecek kira-kira surat PIN Google AdSense punya kamu itu udah nyampe belum ya di kantor pos. Jadi sangat dianjurkan untuk melakukan apa yang aku sarankan itu. Dan tujuannya itu biar kamu bisa tenang menjalankan aktivitas kamu seperti biasanya, tanpa kepikiran mengenai kedatangan surat PIN Google AdSense punya kamu itu. Terus kalau memang surat PIN Google AdSense-nya udah ada di kantor pos, petugas pos lah yang bisa langsung mengabari kamu bahwa ada kiriman surat PIN Google AdSense untuk kamu. Dan bisa jadi petugas pos lah yang akan langsung mengantarkan surat PIN Google AdSense punya kamu itu ke alamat kamu. Tapi sepertinya setiap kantor pos itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Ada yang mau mengantarkannya ke alamat kita secara langsung, ada juga yang harus kita
kita sendiri nih yang harus datang ke kantor pos. Tapi yaitu tadi, dengan adanya nomor handphone kita yang tertera di surat PIN Google AdSense, itu bisa digunakan oleh petugas pos untuk mengabari kita jika surat PIN Google AdSense kita itu udah ada di kantor pos. Jadi kesimpulannya, dengan kita memasukkan nama dan alamat kita secara lengkap dan benar di pengisian data identitas Google AdSense pada profil pembayaran yang ini, dan juga dengan kita menyelipkan nomor handphone kita yang aktif di bagian pengisian baris alamat 2 pada pengisian data identitas Google AdSense ini, itu besar kemungkinan bahwa surat PIN Google AdSense punya kita itu nanti akan cepat sampai di tangan kita. Dan kita juga nggak perlu khawatir kalau surat PIN Google AdSense punya kita itu nyangkut terlalu lama di kantor pos. Karena dengan adanya nomor handphone yang sudah kita selipkan di alamat baris 2 pada profil pembayaran identitas Google AdSense ini, itu bisa membantu memudahkan petugas pos untuk menghubungi kita bahwa surat PIN Google AdSense punya kita itu sudah sampai di kantor pos. Jadi kelanjutannya seperti apa setelah surat PIN Google AdSense kita sudah sampai di kantor pos, itu nanti petugas pos lah yang akan memberitahukan ke kita, apakah kurir pos yang akan mengantarkan langsung surat PIN Google AdSense punya kita itu ke alamat kita, atau kita sendirilah yang harus datang ke kantor pos untuk menjemput surat PIN Google AdSense punya kita itu. Istilahnya kayak kita jemput bola. Jadi kita bisa tahu nasib surat PIN Google AdSense punya kita itu udah ada di mana, tanpa kita mondar-mandir bolak-balik ke kantor pos untuk mengeceknya. Nah, jadi seperti itulah pembahasan kita di video tutorial kita kali ini. Semoga setiap informasi dan penjelasan yang telah aku sampaikan, semoga bisa kalian pahami ya, dan semoga bisa bermanfaat untuk sobat online semua. Jangan lupa untuk like, comment, and share video tutorial aku, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel aku ini juga, serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari aku lainnya di channel ini. So thank you for watching and see you on my next video. Wassalamualaikum.